Oke, peserta Bapak Ibu sudah datang semuanya ini. Oh, ini semuanya sudah penuh. Kita akan oke. Oke, semuanya mari kita masuk ke ruangan. Oke. Halo. Dah. Halo, alhamdulillah sehat. Yuk, halo. Yo. Sehat, Kak Roto. Sehat. Abdi mafuri, abdi hebat. Alhamdulillah semuanya bisa nyampe.
Konfirmnya 139. Tes 1 2 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, terutama tuan rumah Bapak Dr. Bimo Wicaksono mewakili Rumah Sakit UI, yang terhormat Bapak Dr. Febi Nofri Yandri, insya Allah nanti tausiahnya kami nantikan. Bapak-bapak ibu sekalian, para pengurus IKPP, para anggota IKPP yang sangat saya hormati dan saya cintai, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa atas perkenannya pada pagi siang hari ini kita betul-betul bisa hadir menghadiri undangan kami yang pada waktu itu kami mohon untuk ke Rumah Sakit UI untuk bisa ketempatan begitu. Pengajian sekaligus katanya kemudian oleh Pak Direktur dikatakan sambil syukuran begitu memasuki ruangan baru ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua akan menjadi saksi bahwa Rumah Sakit UI tetap berkembang untuk insya Allah melayani kita semua ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara pengajian bulanan seperti ini adalah rutin kita lakukan sebagai kegiatan IKPP begitu. IKPP di samping jadi setiap tahun berarti kira-kira ada 12 kegiatan begitu. Ya ini diisi macam-macam. Di antaranya pengajian, satu saat diisi oleh kesehatan, oleh bansos cash gitu. Kemudian juga sesekali juga ada piknik rekreasi meskipun bayar sendiri-sendiri gitu. Semuanya ini kita lakukan adalah untuk menguri-uri kebersamaan kita sebagai pensiunan Universitas Islam Indonesia yang kurang lebih sekarang sudah beranggotakan 450 orang. Dan ini akan selalu berkembang sesuai dengan umur atau usia dari UII itu sendiri. Kemudian ini juga nanti suatu saat akan digabung juga dengan atau bersamaan dengan umur juga gitu, pengembangan badan wakaf dengan kegiatannya, maka nanti yang pensiun tidak hanya UII saja, pegawai UI saja, tapi juga semua pegawai yang ada di Hukuman Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, termasuk saya kira dari rumah sakit yang ada di bawah Badan Wakaf. Saya rapat-rapat waktu mau mendirikan rumah sakit JIH, betapa suramnya, tetapi dengan semangatnya yang ada seluruh akademika UII, khususnya dukungan dari universitas dan fakultas-fakultas, maka kita mampu alhamdulillah berdiri rumah sakit JIH yang sebelum dipakai sudah dicoret atau ditantang dengan kehadiran gempa pada tahun 2006. JIH itu juga termasuk kita rencana sendiri oleh Fakultas Teknik, dibangun sendiri gitu, dan kemudian dengan ditantang oleh adanya gempa, alhamdulillah rancangan kita aman. Bahwa di sana sini ada retak-retak rambut atau retak temboknya dan sebagainya, tapi secara struktural alhamdulillah aman sekali. Kemudian saya kira diresmikannya tahun 2007. Nah sekarang berkembang lagi untuk kemudian mendirikan rumah sakit UII ini. Saya sudah tidak ikut aktif Bapak, tapi memantau beberapa kali saya sowan ke sini waktu bangun juga. Tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Ini semua berkat, saya kira kalau pengurus badan wakaf atau universitas sering mengatakan tetap minta doa restunya para sesepuh, meskipun sudah sepuh, sudah pensiun, sudah tidak ngantor lagi, tapi tetap dimohon doa restunya. Oleh karena itu dalam rangka wujud kehadiran doa restu itu, maka pada siang hari ini kita mencoba untuk mensyukuri kehadiran rumah sakit yang baru ini.
kelihatannya cuma ruangan seperti ini, tapi yang di belakang sana adalah cukup megah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh penerus-penerus kita gitu dalam mengelola UII secara umum, badan wakafnya gitu, tetap mendapat kesehatan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga UII dengan badan wakafnya selalu di depan, selalu sukses, bahagia warganya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tertarik untuk mengajak teman-teman pensiunan ini mengenal bahwa kita di sebelah selatan punya rumah sakit. Ini adalah berkaitan utamanya gitu ya. Dulu tidak membayangkan bahwa kita setelah punya rumah sakit JIH lalu rasanya enak saja kita kalau sakit bisa berobat ke sana. Ternyata Bapak Ibu sekarang itu meleset gitu ya. Tapi tidak apa-apa, demikian dengan kemajuan badan wakaf UI-nya, maka kemudian diobati dengan berdirinya rumah sakit UII di Bantul ini, yang konon begitu. Dan nanti saya akan mohon uraiannya begitu. Konon bisa menerima BPJS, sehingga nanti Bapak Ibu yang sudah punya kartu BPJS langsung saja kalau membutuhkan bisa masuk rumah sakit ini. Tentu yang saya tidak tahu persis prosedurnya, ya nanti Bapak Ibu kita dengarkan bersama uraian dari rumah sakit bagaimana cara menggunakan BPJS langsung ke sini. Bahkan di benak saya Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan kita masih dibantu, disupport dengan bansoskes itu juga tanpa BPJS bisa langsung ke sini. Hanya saja barangkali aturannya lalu bagaimana? Mungkin plafon yang ada kalau kurang sedikit bahkan rada akad itu, mohon UII rumah sakit ini bisa juga mencarikan jalan keluar dan mempermudah apanya monggo, yang penting kami yang nanti akan memanfaatkan itu bisa juga win-win solusinya. Saya kira aturan main tidak bisa kemudian kita sakar PDW seolah-olah punya sendiri, enggak. Kita hanya mohon diigokan supaya bisa dengan kita sakit datang nanti kondor sehat tanpa beban utang yang banyak. Bapak Ibu sekalian, perkenalan kita dengan rumah sakit UI ini, dan nanti mohon Bapak untuk dikasihkan tausiahnya gitu ya, untuk mengantarkan usia senja kita ini. Ini tadi kemarin saya sudah mulai hari Minggu itu penyakitnya kumat gitu ya, batuk pileknya mulai lagi. Aduh, apakah saya Sabtu bisa hadir di sini? Alhamdulillah kemarin Kamis itu sudah bisa, sehingga meskipun masih bekas-bekas dari flu-nya itu masih tetap kelihatan. Saya kira itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Rumah Sakit UI yang telah mau menerima kami semuanya dengan segala ubur-abirnya, bahkan santapan rohani dan jasmaninya pun akan saya nantikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berupa, mohon maaf Pak Dirut tidak bisa hadir karena ada acara, dan tadi Pak Mukodim dan Pak Sobidi juga CWA, beliau salam, artinya nggak bisa hadir. Besar harapan tadi Pak Samsudin juga bilang semua butuh doa restu, sokongan dari senior-seniornya. Saya mohon bantuan dukungan agar rumah sakit ini menjadi
lancar dalam kegiatannya. Kami masih ada satu PR lagi untuk rumah sakit pendidikan utama dan direncanakan tahun 2026 ya. 2026 semoga itu lancar semua dan kami akan bangun lagi 2 lantai 2026 juga untuk menambah fasilitas rawat inap menjadi 250. Mohon doanya, dukungan agar acara ini semua lancar. Selanjutnya mungkin kalau dari Ring Road sampai sini kalau lihat gedung bagus ya hanya ini ya Dr. Febri ya. Yang lainnya rumah sakit masih tradisional. PKU itu kan dari tahun 51 bergerak sedikit-sedikit sehingga bentuknya nggak standar rumah sakit. Rumah sakit UI ini sudah sesuai standar dan kemarin pun KARS juga mereka kalau rumah sakit gini pasti pelayanannya bagus juga, harapannya kami juga tetap pelayanan. Terakhir kali saya minta maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami. Nanti kalau Bapak Ibu mau hospital tour, nggak sakit, jalan-jalan di rumah sakit. Hospital tour, ntar Mbak Noni sama Mas Cal mendampingi, biar lihat, biar merasakan, oh ini punya sesuatu di selatan yang sangat baik. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi di Soani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ikut berdiri di bawah ya Bapak Ibu. Nanti nggak kelihatan Bu kita paparkannya. Baik. Yang terhormat Ketua IKPP UII Bapak Insinyur Haji Muhammad Samsudin MD. Selamat pagi, selamat datang di Rumah Sakit UII Bapak. Yang terhormat Pak Bimo Wicaksono SE, Direktur Operasional Rumah Sakit UII. Yang terhormat Dr. Feby Novriendi, SPPHTKL, Ustadz sekaligus dokter spesialis THT di Rumah Sakit UII. Bapak Ibu pengurus dan anggota IKPP UII yang dirahmati Allah, yang selalu sehat. Sehat ya Bapak Ibu sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul dengan suasana sehat, bahagia di ruang baru. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Pak Bimo. Alhamdulillah ini ceritanya nganyari ya Bapak Ibu ya. Tadi saya juga dengar sedikit-sedikit ternyata batiknya juga baru. Wah, berarti batik baru, ruangan baru ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Salawat serta salam marilah kita tetapkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, atas rahmat beliau. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat di hari akhir nanti. Amin. Baik, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Khalid Wijoyo Purnomo. Saya di sini mendapatkan amanah sebagai tim pemasar dan penjualan di Rumah Sakit UII. Mohon izin dulu sebelumnya Bapak Ibu, ini saya tidak mendoakan Bapak Ibu sakit ya Bapak Ibu, tetapi kami memberikan alternatif bahwa UII itu ternyata di sisi selatan Yogyakarta mepet dengan Australia, ternyata ada rumah sakit yang bagus yang bisa dimanfaatkan seluruh fasilitas kesehatannya khususnya kepada anggota IKPP dan masyarakat pada umumnya. Baik, saya mohon izin turun kalau sekarang Bapak Ibu. Kita perkenalkan singkat untuk Rumah Sakit UII Bapak Ibu. Baik, jadi tadi sudah disampaikan Bapak Ibu oleh Pak Bimo bahwa Rumah Sakit UII ini kita peletakan batu pertama atau groundbreaking di tahun 2016. Kemudian 11 Februari 2019 kita melakukan soft opening. Jadi pembukaan secara soft opening. Kemudian di tanggal 24 September 2019 atau pada saat itu bertepatan dengan 24 Muharram 1441 Hijriah,
kita dibuka secara luas untuk melayani warga masyarakat Bantul pada khususnya dan warga daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Jadi grand openingnya. Kemudian, nah, maaf banget sebelumnya. Nah, saya aja malam dari sini aja. Jadi rumah sakit UII ini adalah rumah sakit kelas C, Bapak Ibu. Rumah sakit kelas C, status kepemilikannya adalah PT. Nama PT-nya adalah PT Unisia Edu Medica. Kemudian untuk total bed atau tempat tidur kita ada di 118 tempat tidur. Alamatnya di sini Jalan Serandakan KM 5,5 di Wijirejo Padat Bantul, Yogyakarta. Kemudian jenis-jenis pelayanannya apa saja Bapak Ibu yang bisa kami berikan? Ada 4 jenis pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan medik. Di pelayanan medik kami ada pelayanan rawat jalan, IGD, rawat inap, kemudian bedah sentra, dan rekam medis. Di pelayanan yang kedua yaitu pelayanan penunjang medik, kami ada farmasi, laboratorium, radiologi, rehab medik, dan gizi. Yang ketiga ada pelayanan keperawatan, dan yang keempatnya adalah pelayanan kebidanan. Nah, ini adalah dokter-dokter yang sudah tergabung di kami. Kurang lebih ada sekitar 70 sekian dokter Bapak Ibu yang sudah tergabung di kami. Maaf dari belakang terlihat buatan Bapak Ibu? Terlihat ya? Wah, luar biasa Bapak Ibu. Oke, masih kelihatan sekali ya Bu ya. Apalagi nanti kalau ada yang merah-merah dan hijau-hijau ya. Oke, di rumah sakit UII untuk saat ini spesialis anak dan obgyn ini memang yang menjadi tujuan utama. Jadi dulu itu sempat ada plesetan Bapak Ibu. RSUII itu adalah rumah sakit untuk ibu-ibu. Karena memang pasien terbanyak mayoritas di sini adalah pasien ibu-ibu dan anak. Ibu-ibu itu untuk obgyn dan untuk anak. Tapi yang lainnya juga tidak kalah itu, termasuk salah satunya adalah pusat kita, Dr. Febi ada di SPTHT di sini ada 3. Saya lanjutkan dulu. Ini untuk formasi tenaga kesehatan saya percepat. Nah, di layanan rawat jalan ada apa saja? Di layanan rawat jalan kami ada kurang lebih sekitar 18 poliklinik yang bisa Bapak Ibu manfaatkan semuanya, mulai dari klinik anak, obgyn, penyakit dalam, bedah umum, bedah anak, syaraf, jantung, urologi paru, klinik ortopedi, THT mata, dan seterusnya, sampai dengan kita juga ada kirana estetik Bapak Ibu. Apa itu kira-kira kirana estetik? Kirana estetik itu adalah klinik kecantikan Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang glowing saat ini, monggo silahkan dicek nanti setelah acara ini. Mungkin kita ada hospital tour, kita bisa jalan-jalan ke sana. Keluar dari rumah sakit ini makin glowing Bapak Ibu nanti. Seperti itu. Ribet Bapak. Nanti yang di rumah kaget dengan Bapak Ibu pulang dari UI kok berbeda. Saya lanjutkan. Kemudian pelayanan rawat jalan yang kedua, kita ada instalasi gawat darurat. Untuk gawat darurat kita untuk standar IGD sudah kita penuhi semua nih Bapak Ibu. Nah ini sedikit ceritanya mawon Bu, karena lokasinya itu di Jalan Serandakan. Ini kan jalur lintas selatannya Jogja Bapak Ibu. Jadi kasus selatannya luar biasa, memang khususnya di Bantul ini. Ya. Jadi memang kami di sini juga sudah bekerja sama dengan PSC 119 mengenai kegawat daruratan, kemudian kepolisian setempat. Karena memang sepanjang jalur ini tuh sampai dengan jembatan Serandakan untuk rumah sakit rujukan besar ya hanya di kita Bapak Ibu. Jadi ketika ada kasus kecelakaan di jalan sepanjang jalan ini, selalu dirujuknya adalah ke rumah sakit UII. Selanjutnya poliobgyn. Nah, poliobgyn ini tadi ada 7 dokter gitu Bapak Ibu. Kita juga menyediakan 3 unit
USG. Jadi USG kita juga ada 2 dimensi dan 4 dimensi untuk melihat kondisi janin supaya selalu bisa termonitor perkembangannya secara baik. Selanjutnya di poliklinik jantung kami ada ekokardiografi. Ekokardiografi ini digunakan untuk memeriksa adanya kelainan pada struktur jantung, pembuluh darah, aliran darah, serta kemampuan otot jantung dalam memompa darah. Nah, ini adanya di poliklinik jantung. Untuk saat ini dokter spesialis jantung pembuluh darah kami ada 1 dokter khusus. Ya, itu juga pasiennya lumayan sangat banyak sekali Bapak Ibu, karena memang beliau gelombang MLI saat ini dulu pernah ada 2, tapi salah satunya karena ada tugas tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Ada treadmill Bapak Ibu, treadmill ini untuk membantu dokter dalam menentukan apakah jantung menerima oksigen yang cukup dan aliran darah seperti saat berolahraga. Yang ketiga ada EKG, ini mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Di polisyaraf kita ada 2 alat EEG dan BIRA. EEG ini adalah untuk memeriksa rekaman gelombang elektrik sel saraf. Ini untuk penderita epilepsi, kejang dan lain-lain. BIRA ini adalah untuk pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa keluhan vertigo. Vertigo. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, kebetulan malah Dr. Feby muncul di gambarnya. Ini poli THT. Ini adalah ruang kerjanya Dr. Feby atau Ustadz Feby. Ini ada 3 alat. Dikoreksi dok kalau mungkin saya ada yang kurang gitu. Ada OAE, ini adalah auto acoustic emission, ini adalah untuk mengevaluasi kondisi bagian dalam telinga bayi dan sel pendengaran dengan akurasi tertentu. Jadi harapannya adalah bayi lahir di sini itu sudah dilakukan tes OAE, jadi harapannya bayi lahir tidak ada gangguan pendengaran. Kemudian ada audiometri. Audiometri digunakan untuk mengukur ketajaman pendengaran dan mengukur ambang pendengaran. Ada endoskopi THT. Endoskopi THT ini digunakan untuk melihat bagian dalam telinga dengan kamera yang fleksibel. Ini nanti ada alat yang dimasukkan, ada layar besar gitu, terlihat apakah memang ada gangguan di dalam telinga atau mungkin kotoran yang menyumbat atau seperti apa. Nah, itu keahlian beliau Dr. Feby. Saya lanjutkan berikutnya, di rawat jalan berikutnya ada polimata. Polimata ini ada slit lamp, ada funduscopy, ada refraktometri. Nah, ini. Dan kita juga terjadwal 1 minggu 2 kali untuk operasi katarak Bapak Ibu. Jadi banyak. Jadi ternyata di Bantul ini banyak sekali pasien-pasien yang menderita selaput katarak kemudian melakukan operasinya di rumah sakit ini. Saya lanjutkan training paru, ada set spirometri dan nebulizer. Kemudian poligigi, nah ini termasuk alat baru Bapak Ibu untuk di poligigi. Poligigi ini khususnya untuk dental panoramik dan cephalometri ini baru per bulan Mei 2023 Bapak Ibu. Ini beberapa klinik gigi yang khususnya ada di Bantul dan wilayah Jogja bagian selatan apabila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut secara parsial melakukan rongsen gigi, nah itu dikirimnya ke kami Bapak Ibu. Selanjutnya HD hemodialisa. Saat ini kita menyediakan 4 mesin hemodialisa. Hanya saja memang untuk hemodialisa ini khusus untuk peserta BPJS kami masih menunggu proses credentialing Bapak Ibu. Jadi kami sudah bisa melayani, tapi khususnya yang HD traveling atau khusus yang berpejabat pasien umum. Itu tadi untuk layanan rawat jalan. Kita masuk ke layanan rawat inap. Ada apa saja di layanan rawat inap? Nah, ini
yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu bahwa total kamar kita kurang lebih 118 tempat tidur. Nah ini isolasi COVID ini mohon maaf Bu, ini sudah tidak berlaku ya, karena di Jogja sekarang ini udah nggak ada COVID ya Bapak Ibu ya. Jangan ada lagi ya Bapak Ibu. Di Jakarta juga di Jakarta, awalnya di sini jangan ada ya. Jadi 8 kamar isolasi COVID ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mos adalah salah satu pembukaan kamar anak VIP atau kalau di sini menyebutnya adalah Premium Children Ward. Itu ada di lantai 4, 8 kamar, ada tempat tidur, mohon maaf maksud kami, khusus untuk pasien VIP tapi anak. Jadi usia di bawah kategori anak dari 17 tahun ke bawah. Nah, jadi tidak dicampur dengan pasien-pasien dewasa seperti itu. Jadi, dan ornamennya ruangan pun juga kami desain ya yang menurut anak-anak berwarna-warni ya Pak Ibu ya, bergambar-gambar seperti itu. Melanjutkan, ini adalah sekedar informasi kemauan Bapak Ibu. Jadi di Rumah Sakit UI ini ada 7 kelas kamar, mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, kemudian kelas VIP reguler, ada VIP deluxe. Nah ini juga ada pembedaannya kalau itu antara VIP reguler dan VIP deluxe. Kemudian VVIP, wah saya dengar nih, yang hotel ya, yang hotel juga gitu. Terus suite, nah yang suite ini bisa untuk main bola Bapak Ibu. Ruangannya sangat luas sekali. Di sini kita ada 3 kamar suite. Mau difoto dulu silahkan Bu. Dengan tentunya fasilitas-fasilitas yang tentunya memadai Bapak Ibu. Saya lanjutkan. ICU total kita ada 5 tempat tidur, 2 tempat tidur ICU, 2 HCU, dan 1 tempat tidur isolasi. Saya lanjutkan, kamar operasi kita sarana prasarana utamanya ada laparoskopi, bisa untuk melakukan metode operasi dengan bedah yang sangat kecil. TUR, PURS adalah metode operasi untuk prostat. Kemudian PAKU, nah ini adalah yang tadi kami informasikan adalah metode operasi katarak secara modern. Terus saya lanjutkan, nah ini kamar bersalin. Nah kamar bersalin juga tadi sudah di-spill sama Pak Bimo bahwa ada 3 pembukaan ya tadi Bapak Ibu ya yang dilaksanakan di hari Kamis kemarin. Ini yang keduanya adalah kamar bersalin atau eksekutif, VK eksekutif. Untuk saat ini sementara baru ada 1, tapi atas doa restu Bapak Ibu semuanya nanti insya Allah kita akan buka 3 kamar VK eksekutif dan kamar bersalin umum. Nah setelah melalui kamar bersalin ibu melahirkan, nanti bayinya itu akan diletakkan atau dimasukkan di dalam ruangan kamar bayi atau perinatal, baby show Bapak Ibu. Jadi nanti kelihatan, akan terlihat bayi lucu-lucu itu ada di bednya masing-masing seperti itu. Saya lanjutkan. Ini untuk layanan rawat inap tadi sudah. Kemudian layanan penunjang medik Bapak Ibu. Penunjang medik kita adalah beberapa mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga pernah memanfaatkan fasilitas medical check up dari Pusbansoskes ya Bapak Ibu. Ya tentunya semuanya pasti pernah itu ya. Nah olahan dari sampel baik itu urin, baik itu darah yang diambil dari Bapak Ibu, kita olah semuanya di dapur kami, di lab kami Bapak Ibu. Termasuk setiap tahun alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan dari anggota dewan. Jadi DPRD DIY itu setiap tahun juga melakukan medical check up-nya di kami itu. Alhamdulillah. Saya
Saya lanjutkan. Nah ini kita juga ada radiologi. Radiologi kita ada CT scan 128 slice. Kemudian ada rongsen ya Bu, alat rongsen Bapak Ibu. Ada USG 2 dimensi. Saya lanjutkan. Untuk penunjang medik yang lain adalah fisioterapi. Fisioterapi kita ada beberapa alat yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah ini layanan fisioterapi yang bisa kami berikan adalah misalnya untuk nyeri leher, nyeri punggung, nyeri bahu, nyeri lutut, pasti pasca stroke, kemudian ada juga pijat bayi, saraf kejepit, post trauma, peradangan sendi, sinusitis, nah ini penanganan cedera pasca olahraga dan pasca operasi juga. Seperti itu. Jadi ini adalah rehab medik. Saya lanjutkan. Kami juga ada instalasi farmasi sendiri di rumah sakit UI. Antriannya tidak menumpuk semuanya menjadi satu di instalasi farmasi. Saya lanjutkan lagi. Nah ini fasilitas publik yang lain. Ada masjid besar di depan tadi, kemudian musola di bawah, ini khusus untuk karyawan, kemudian lobi utama. Nah Bapak Ibu nanti monggo misalnya mau hospital tour setelah acara ini jalan-jalan, nanti kami dampingi Bapak Ibu untuk melihat fasilitas ini di rumah sakit ini, ruang tunggu yang nyaman. Kemudian kami juga ada kafe sehati Bapak Ibu, sambil menunggu poli keluarganya, kok pengen ngopi dulu, yang penting nggak merokok ya Bapak Ibu ya. Merokok boleh tapi asapnya nggak boleh dikeluarin. Gitu ya. Saya nggak takut umum. Kemudian ada juga Sahatimat. Sahatimat ini lokasinya ada di bawah auditorium kita persis ini, menyediakan berbagai macam kebutuhan. Kemudian ada parkir yang luas di sisi belakang. Tapi kalau Ibu tadi turun melalui lobi atau ikut ke belakang ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita juga menjorok ke belakang, parkirnya sangat luas sekali. Kemudian untuk pencapaian-pencapaian sertifikat kami, yang pertama kita ada sertifikat halal dari BPJPH, ini Mei tahun 2020. Kemudian akreditasi paripurna Bapak Ibu, kita Oktober 2022 kita alhamdulillah mendapatkan kepercayaan penuh dari KAS untuk pelayanan. Kemudian kami juga sudah disampaikan sedikit oleh Pak Bimo, kita juga sudah melakukan akreditasi rumah sakit pendidikan dari Kemenkes ini Agustus 2023 menjadi rumah sakit pendidikan satelit. Saya lanjutkan. Nah ini untuk rekanan kerjasama yang memang sudah kita jalin Bapak Ibu. Mulai dari perusahaan BUMN, HI sampun Bapak Ibu, Pertamina sudah, PLN juga sudah. Ini perusahaan-perusahaan BUMN besar. Kemudian ini adalah asuransi, baik asuransi negeri maupun swasta. Kita alhamdulillah di bulan Oktober 2022 sudah melayani peserta BPJS Kesehatan. Jadi alhamdulillah dengan saat ini berarti kami sudah bisa melayani seluruh segmen lapisan masyarakat, khususnya ada di Bantul dan di Yogyakarta ini. Hanya saja memang untuk peserta BPJS Kesehatan ini itu secara berjenjang ya Bapak Ibu ya. Jadi harus melalui pemeriksaan di Vaskes atau di dokter keluarga dahulu. Nah, selama itu masuk di kapitasi yang ada di wilayah Bantul, itu nanti akan muncul rujukan berikutnya ke rumah sakit UI seperti itu. Jadi semua
poliklinik yang tadi saya sampaikan, ada 18 poliklinik itu kecuali Kirana, karena Kirana itu masuk estetik nih Bapak Ibu. Estetik di semua penjaminan asuransi maupun BPJS tidak dijamin. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang kayaknya sudah slide terakhir. Jadi kami dari Rumah Sakit UII juga memberikan benefit khusus kepada keluarga besar UII. Apa itu? Yaitu apabila berobat di kami, ini apabila tidak menggunakan Pusat Bansos kan menggunakan jaminan BPJS Kesehatan, artinya dengan pasien umum, tapi adalah dosen atau pegawai rumah sakit, pegawai aktif UII beserta keluarga inti akan mendapatkan hemat 15%. Pokoknya Pak Bimo kok cuma 15 Pak Bimo. Pak Bimo kemana lagi? Tahu kalau ini mau saya tampilkan langsung. Termasuk adalah purna tugas pensiunan. Nah ini yang kami maksud adalah IKPP. Ya, jadi alumni pun juga dapat Bapak Ibu. Iya, alumni dapat, mahasiswa masih aktif beserta keluarga. Kalau mahasiswa nggak ada keluarga inti ya Bapak Ibu ya. Oh gitu, ada juga ya Bu ya. Iya betul. Iya. Nah kemudian pegawai Yayasan Badan Wakaf UII beserta keluarga inti. Iya. Hemat 15%. Gak kerasa ya Bapak Ibu ya. Nomor 2, betul, laras. Jadi syaratnya yang penting cukup menunjukkan kepada admisi kami saja bahwa beliau memiliki kartu peserta, misalnya masih aktif atau misalnya purna tugas juga pasti ada kartu ini ya Bu ya. Kartu kalau dulu di PWRI itu namanya karib. Nah kalau di sini mungkin apa sebutannya di kartu pensiun UII misalnya seperti itu. Tunjukkan saja, nanti petugas kami akan memproses dan memasukkan kategori ibu ke dalam benefit keluarga besar UII. Iya, ini 15% ini adalah total billing Bapak Ibu. Jadi total biaya hematnya 15%. Nah, iya betul. Ya. Rawat jalan, rawat inap, semuanya berlaku 15%. Ini hanya khusus apabila memang misalnya tidak menggunakan jambul mandiri. Kalau BPJS ya nanti kita akan keluarkan BPJS-nya. Kalau itu Pusat Bansos kita ada Pusat Bansos sendiri. Nah ini khusus ibaratnya kami memberikan keringanan atau membantu apabila memang penjamin-penjaminan itu misalnya kok sudah melewati batas kuotanya atau memang plafonnya sudah habis seperti itu. Nah kami bersifat membantunya seperti itu. Jadi khusus untuk pasien umum pribadi bisa menunjukkan kartu keanggotaan, tapi langsung dapat hemat 15%. Termasuk keluarga inti nih Bapak Ibu. Iya, jadi suami atau istri, kemudian putra yang masih tertanggung di dalam, yang penting bisa menunjukkan saja pada kami. Seperti itu. Nah ini berikutnya hanya jadwal-jadwal dokter saja Bapak Ibu. Kalau di sini terlalu kecil, nanti kami bisa mengirimkan melalui grup WA. Tentunya di KPP juga ada grup WA nih Bapak Ibu. Nah nanti kami kirimkan kemauan melalui grup WA. Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nah mungkin itu Bapak Ibu perkenalan dari kami mengenai profil singkat Rumah Sakit UII dan layanan yang bisa kami berikan khususnya pada Bapak Ibu anggota IKPP. Ada pertanyaan dahulu atau nanti di akhir saja? Di akhir saja sih. Oke, Bapak Ibu mungkin ini saya cukupkan dahulu sekian karena waktunya juga masih ada kegiatan yang lain.
ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.